Di episode kali ini kita akan visit seorang wanita. Profil seorang wanita baik-baik. Itu dulu cluenya. Kita sedang mengunjungi profil visit kepada seorang wanita yang namanya dipakai menjadi nama kitab. Jadi Boas melambangkan Yesus yang menebus jemaatnya yang sama seperti Rut dari dosa yang memalukan. Dosa yang memang selalu memalukan. Itu sebabnya mengapa kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Halo teman-teman Faithbook, kembali berjumpa di Faithbook What's on Your Mind. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu dan bersukacita selalu. Di episode kali ini kita akan visit seorang wanita. Profil seorang wanita baik-baik. Itu dulu cluenya. Dan di episode kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Pendeta Antonius Savarino. Halo Pendeta. Halo Sister Gaby, apa kabar? Baik. Pendeta gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Sehat-sehat, itu yang penting ya. Betul. Tuh, apalagi belakangan ini terlalu banyak orang-orang sakit, dari yang ringan sampai yang berat. Betul. Dan kalau kita sehat-sehat, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, itu berkat luar biasa. Nah, memang kalau penyakit hari-hari buruk itu kita nggak ada yang tahu ya Pendeta. Betul. Sama seperti profil yang mau kita visit ini. Dia ini mengalami kedukaan berturut-turut. Betul. Dia bersama dengan keluarganya. Nah mungkin Pendeta bisa kasih sedikit hint. Kita mau visit profil siapa sih hari ini? Oke, jadi hintnya seperti yang Sister Gaby udah bilang tadi, dia adalah seorang wanita. Dan di Alkitab hanya ada 2 kitab yang membahas tentang seorang wanita. Kitab yang pertama adalah kitab Rut, yang kedua adalah kitab Esther. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang Rut. Iya, itu dia. Ya, memang Rut ini menarik ya. Banyak sekali dijadikan cerita anak-anak. Betul. Dan selalu akan dibahas di hari-hari yang berhubungan dengan wanita, dengan ibu. Tapi memang perjalanan hidupnya cukup luar biasa ya. Bukan seorang yang mengenal Tuhan ya Pendeta pada awalnya. Betul, dia adalah seorang dari bangsa Moab. Dan bangsa Moab ini terhitung sebagai bangsa yang menyembah berhala. Ya, karena bangsa Israel dan bangsa Moab ini sebenarnya tidak akur-akur. Bahkan ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Moab ini juga sempat menjadi musuh mereka. Tapi kali ini musuh menjadi berkat bukan hanya untuk keluarga dari Rut, tetapi seluruh keturunan Israel. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak juga latar belakang kapan ini terjadi, di mana tempatnya, dan juga cerita-cerita menarik yang Rut beserta keluarganya lalui. Betul. Dan menjadi hint juga, nanti kita akan bahas lebih dalam. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar frasa yang disampaikan oleh Rut kepada mertuanya. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Nanti kita akan kupas ini lebih dalam. Ini banyak menjadi pertanyaan, banyak juga menjadi acuan bagi orang-orang muda pada zaman ini, khususnya untuk hubungan menantu dan mertua. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Faithbook What's on Your Mind. Kita sedang mengunjungi profil visit kepada seorang wanita yang namanya dipakai menjadi nama kitab. Pendeta, sebelum kita bahas latar belakangnya, Rut itu yang menulis dirinya sendiri kah kitabnya? Oke, jadi kitab Rut ini tentu tidak ditulis oleh Rut sendiri. Tapi ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel yang menulisnya. Dan menariknya ya setelah Rut langsung kitab Samuel. Nah itulah menariknya bahwa
seorang Ruth dikisahkan oleh seorang Samuel. Oke, berarti memang menginspirasi sekali ya kisahnya. Dan nanti kita akan bahas kenapa Ruth ini bersambung ke kitab Samuel ya Pendeta. Betul. Oke, kita bahas dulu di Ruth. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan boleh banget sambil membuka Alkitabnya, karena kita akan bedah Ruth melalui kitab Ruth itu dari pasal 1 sampai pasal 4. Betul. Oke, di pasal 1 mungkin kita akan lebih banyak bahas tentang latar belakangnya dulu Pendeta. Ini kejadiannya di mana, kemudian tokoh-tokoh yang penting dari kitab Ruth pasal 1 ini. Iya, oke. Jadi seperti yang Saudari Gaby udah bilang tadi bahwa kitab Ruth ini sangat singkat, hanya 4 pasal. Dan karena hanya 4 pasal, jadi kita akan coba bahas dari pasal 1, selanjutnya pasal 2, dan nanti kita akan selesaikan di pasal 3 dan 4. Baik, cerita ini, kisah Ruth, diawali dengan kisah keluarga dari Naomi. Ya, Naomi dulunya katanya menurut Ruth pasal 1, mereka tinggalnya di Bethlehem. Nah, Bethlehem Yehuda. Bet ini rumah, lehem itu roti. Jadi mereka tinggal di rumah roti. Dan anehnya, saudara, di rumah roti ada kelaparan. Bayangkan gitu ya. Di rumah roti ada kelaparan. Harusnya nggak ada. Tapi namanya hidup. Meskipun namanya rumah roti, tetap tidak terlepas dari kelaparan. Nah itulah mungkin lagi kemarau, menanam tanaman tidak ada yang bertumbuh atau menghasilkan buah, akhirnya terjadilah kelaparan. Dan ini sudah sering terjadi di zaman ketika buku ini ditulis, kitab Ruth. Lebih jauh karena kelaparan yang hebat ini, akhirnya Naomi dan keluarganya, nama suami dari Naomi adalah Elimelek. Mereka punya 2 orang anak, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Nah, tanah Moab ini adalah di luar Israel. Nah, jadi dengan kata lain, mereka meninggalkan rumah roti, pergi ke tanah Moab. Dan ini beratnya mereka meninggalkan tempat di mana Tuhan berkehendak mereka tinggal, di rumah roti, dan pergi ke tanah Moab. Nah, itu hint yang pertama. Clue yang pertama yang terjadi, latar belakangnya. Sampai mereka akhirnya di tengah-tengah perantauannya. Ini ibaratnya orang-orang yang tinggal di Jakarta, merantau dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Ambon. Nah, kita datang ke Jakarta, merantau untuk mencari hidup. Namun yang sangat menyayat hati ya ceritanya ya. Sampai di tanah Moab, setelah kedua anak Mahlon dan Kilion ini menikahi perempuan Moab ya. Mahlon menikahi Ruth, sedangkan Kilion menikahi Orpa. Kedua wanita ini, Orpa dan Ruth, adalah perempuan Moab. Pertama meninggal Elimelek. Kemudian diikuti oleh kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Jadi singkat cerita, tinggal 3 wanita ya. 3 wanita, yaitu Naomi, Ruth dan Orpa. Namun kalau kita lihat lebih jauh ya, di Ruth pasal 1, di dalam ayatnya yang ke 11 mulai ya, mungkin boleh dibacakan sampai ayat 16. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Ayat 16, tetapi kata Ruth,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Oke, sering kita kutip hanya sampai ayat 16 ya. Tapi ayat 17 juga tidak kalah menarik. Ayat 17 mengatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Kata Rut ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan ini kalau di kitab terjemahan bahasa Indonesia dia tutup dengan tanda seru. Jadi ini ibaratnya perkataan yang tegas dari seorang Rut. Yang mungkin saking sayangnya Naomi kepada Rut, melihat menantu yang pertamanya, mungkin menantu kedua kali ya, Orpa, sudah pergi, meninggalkan mereka berdua. Lalu Naomi bilang, ngapain lagi kamu tinggal di sini sama aku? Meskipun aku bersuami malam hari ini, tidak mungkin kamu mau tunggu anak yang akan kulahirkan 9 bulan kemudian. Ya singkat cerita ini dalam kondisi sangat menyayat hati. Kalau pandangan dari seorang mertua kepada menantunya ya. Ya, kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ini kondisi denial. Ya, secara psikologi Naomi sudah mengalami duka yang sangat luar biasa. Suami sudah meninggal. Kemudian anak-anak sudah meninggal. Kemudian menantu yang mungkin sebenarnya dalam hati kecil si Naomi ya, bahwa kira-kira kalau anak, suami dan menantu yang pertama sudah meninggalkan, ya mungkin kira-kira Rut masih mau tetap tinggal. Mungkin. Tapi ya namanya denial, seakan-akan tidak mau ditemani oleh siapapun. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Kalau ada satu hal yang sangat-sangat mendukakan hati, sangat-sangat membuat kita tidak nyaman, atau kehilangan orang yang disayangi. Nah, saya ingat hal yang paling membuat kita stres, hal yang paling membuat kita depresi, dan stres berkepanjangan itu adalah kehilangan orang yang disayangi. Nah, itu nomor 1 katanya. Dari sekian banyak kedukaan dalam hidup, hal-hal yang tidak menyenangkan, paling tidak menyenangkan nomor 1 adalah kehilangan orang yang disayangi. Dan itulah yang terjadi kepada Naomi. Jadi dalam kondisi itu, dia seperti sudah putus harapan. Hilang arah dan tujuan hidup. Namun, perkataan dari Rut ini mengubah. Kita lihat ayat 18 ya. Rut 1. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Nah, ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu. Jadi singkat cerita, di dalam ketegaran hati seorang Rut, ya ini ibaratnya, apa ya, saya mau bahasakan. Dia tetap setia, dia tetap menurut. Ya, lewat perkataan yang kita sudah baca di ayat 16 dan 17 tadi, bahwa Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku, di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Mungkin kita bisa katakan selama hidup bersama dengan suaminya Mahlon, bersama dengan mertuanya Naomi, Rut melihat dalam kehidupan peribadatan mereka, mereka menyembah Allah yang benar. Allah mula Allahku, dan bangsa mula bangsaku. Apa maksudnya? Maksudnya, saya ini bukan lagi orang luar. Saya bukan lagi bangsa yang menyembah berhala. Tetapi ketika saya menikahi Mahlon, yang adalah anak dari Naomi, saya sudah menjadi satu dengan kalian. Itulah pernikahan ya. Pernikahan bukan hanya menyatukan 2 orang, laki-laki dan perempuan, tetapi menyatukan 2 keluarga. Keluarga apa? Keluarga besar. Ya, jadi bagi saudari yang berpikir mau menikah, ingat, yang menikah bukan cuma cewek dengan cowok ini, tapi kedua belah pihak keluarga, pria dan wanita. Dan ketika itu dikatakan oleh Rut, itu bukan hanya sekedar dia bilang,
karena saya mau ikut mertua saya, bukan. Tetapi itu dikatakan lewat pengalaman yang dialami dan dari hati yang paling dalam. Dan di sini Ruth mengenal siapa Tuhannya Naomi. Nah, apakah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ketika orang yang menyembah berhala atau tidak pernah mengenal Tuhan akan menjadi seperti Ruth mengatakan, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku, kemana engkau pergi, ke situ aku ikut, dan di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati dan dikuburkan di tanah itu. Ya, ini satu menurut dosen kami yang pernah mengajar, radikal komitmen. Ya, komitmen radikal yang dikatakan oleh seorang Ruth. Jadi apakah Anda juga mau mengambil radikal komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan mau berpihak bersama dengan umat-umat Tuhan? Ya, karena pengaruh lingkungan itu, pengaruh dengan siapa Anda bergaul, itu sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Dan Korintus mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, mungkin itu yang pertama dulu. Ya, baik, menarik sekali ya, karena ini juga menjadi sebuah kesaksian bahwa memang untuk menyelamatkan seseorang itu memang dimulai dari rumah sendiri. Ini mungkin lebih sedikit menyinggung pada Naomi, bagaimana dia juga sebagai seorang mertua, jadi mertua yang sangat dikasihi oleh menantu-menantunya. Ini kan biasanya ya menantu wanita sama mertua wanita, sama mertua itu ada seleknya gitu ya bahasa kita. Tapi mereka ini karena dalam satu rumah menyembah Tuhan dengan cara yang kita nggak tahu bagaimana mereka menyembah, tapi Ruth ini pun menjadi seorang yang setia pada Tuhan, jadi seorang yang menurut. Betul. Ini ideal sekali ya. Semoga teman-teman, para wanita, para pria juga nanti punya mertua, itu punya menantu yang bisa sama-sama setia melayani di dalam Tuhan. Betul. Pada sedikit highlight mungkin, apa yang terjadi waktu mereka sampai di Bethlehem? Ini sepertinya cukup menggemparkan warga gitu ya. Iya. Jadi kita tahu bersama di Rut pasal 1 mereka pergi berempat ya. Naomi bersama-samanya Elimelek, kemudian bersama dengan anaknya Mahlon dan Kilion pergi. Tetapi waktu pulang tinggal berdua, Naomi dan Rut. Makanya orang bertanya, kok perginya berempat, pulangnya tinggal berdua? Dan mereka hampir-hampir tidak mengenal Naomi. Kenapa? Karena kepahitan yang baru saja dia alami. Sehingga mereka bertanya, Naomi kah itu? Dan lebih jauh, kalau kita bahas itu nggak habis-habis ini. Yeah. Nah, di pasal 2, menariknya ini, di judul perikopnya saja berbicara tentang Rut bertemu dengan Boaz. Nah, dalam kondisi ini ada sesuatu yang berbeda. Ingat, alasan pertama keluarga Naomi meninggalkan Bethlehem adalah karena terjadi kelaparan. Tapi kali ini di dalam situasi yang berbeda, lagi masa panen, ya menuai. Musim panen, musim menuai. Jadi memang dalam kehidupan itu waktu silih berganti. Ada masa kelaparan, ada masa kelimpahan, ada masa susah, ada juga masa senang. Nah, tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tetap setia dan tetap menurut kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan waktu itu silih berganti. Ada yang berkata hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, dan kadang di samping yang lain. Namun, yang saya mau katakan adalah semua akan berganti. Tidak ada sesuatu yang abadi. Tidak ada sesuatu yang abadi. Bahkan hidup ini pun tidak selamanya mudah. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi. Biarlah waktu silih berganti, tetapi iman kita tetap kepada Tuhan. Amin. Nah, itu dia highlight pertama ini. Kita sudah membahas kitab Rut pasal 1 dan sedikit membahas Rut pasal 2. Ya, sudah ada terjadi roller coaster baru di pasal 1 ya.
roller coaster tadi kelaparan, terus pulang lagi kelimpahan. Iya. Kemudian waktu pergi lengkap keluarganya, waktu pulang terjadi kedukaan. Memang hidup itu tidak ada yang bisa menebak, semua ada di tangan Tuhan. Betul. Nah, kita akan saksikan juga nih, kita akan lihat scrolling ke kisah cintanya Ruth yang berikutnya. Setelah patah hati karena meninggal oleh suaminya, akhirnya dia menemukan seseorang lagi. Kita bahas di Facebook segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Memang paling seru kalau melihat profil-profil orang itu, melihat kisah cintanya. Tadi kita sudah melihat kisah Ruth yang penuh duka dan betapa imannya cukup besar untuk bisa mengikuti Naomi dan pergi meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu tanah Moab. Nah, di sini di kitab selanjutnya, nih di kitab yang kedua, di pasal kedua, pasal selanjutnya pasal kedua, akhirnya Ruth bertemu dengan seorang pria. Iya. Nah, itu mungkin pendeta boleh ceritain juga secara singkat. Oke. Jadi Ruth pasal 2 ini khusus membahas tentang Ruth bertemu dengan Boaz. Nah, kita kembali mengingat. Kalau sudah membahas Ruth ketemu dengan Boaz, ini saya ingin kita kembali mengingat bahwa ketika Tuhan menciptakan nenek moyang kita yang pertama ya, Adam dan Hawa. Ketika Adam sudah melihat, memberi nama kepada binatang-binatang yang datang berpasang-pasangan itu, muncullah di dalam hatinya. Kenapa mereka datang berpasang-pasangan? Saya kok tidak ada pasangannya. Jadi disitulah seorang nabi. Yang pertama yaitu Adam, ada kebutuhan. Kebutuhannya adalah pengen punya pasangan. Dan Tuhan membuat dia tidur. Ketika dia tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya. Dan dari tulang rusuk itu, Tuhan menciptakan seorang Hawa. Dan Tuhan yang membawa Hawa ini kepada Adam. Jadi pertemuan itu terjadi oleh karena Tuhan yang mempertemukan. Apakah itu disebut jodoh, pendeta? Oke, jodoh itu selalu dikatakan di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Memang, karena jodoh atau pasangan hidup itu harus didoakan. Jadi pertama, kebutuhan. Sering orang bilang, pendeta tolong doakan untuk pasangan hidup. Saya tanya kembali, memang kamu sudah butuh? Kenapa? Kalau tidak butuh, ngapain kita doakan, ya kan? Karena dia belum butuh. Jadi kalau dia bilang, iya saya sudah butuh punya pasangan hidup, pendeta, baru saya doakan. Tapi kalau hanya sekedar supaya ikut rame karena teman saya sudah menikah, tetangga saya sudah menikah, itu bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena pengen ikut-ikutan aja. Beda ya kebutuhan dengan keinginan saja. Suka disebut zaman sekarang FOMO. Iya, apa itu? Fear of missing out. Oh iya. Takut ketinggalan. Iya. Atau sekedar ganti status. Ya, ganti status supaya tuntutan sosial. Ya, di sosial medianya in relationship. Bukan itu ya. Nah, ingat, bukan itu tujuan utama dalam Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup. Lebih jauh, kalau kita lihat kisah Ruth di Ruth pasal 2 ini, yang juga memerintahkan atau memberikan masukan kepada Ruth untuk pergi adalah Naomi. Naomi ini kita bisa katakan the mastermind. Iya. Kenapa saya katakan mastermind? Semua yang dilakukan oleh Ruth itu otaknya adalah Naomi. Kenapa? Naomi adalah seorang perempuan yang berpengalaman. Dia tahu persis seluk-beluk saudara-saudara sebangsanya. Apalagi tentang Boaz, dia kenal benar siapa Boaz, karena Boaz adalah keluarga dari suaminya Elimelek yang sudah meninggal. Nah, ketika Naomi memerintahkan Ruth pergi, Ruth ini sebenarnya seorang yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia kan dari Moab, menyembah berhala, dan sekarang bergabung dengan bangsa Israel yang menyembah Tuhan. Berbeda budaya, beda kepercayaan juga. Iya. Ya, ibaratnya istilah yang kita sering pakai, anak baru. Ya, atau apa namanya itu? Newbie, oke. Fresh person yang masih segar. Dan yang paling menarik,
dari sisinya Rut, dia menurut. Ya, dia tidak bilang, ngapain saya ke situ mah? Saya kan baru datang di Israel. Biarlah saya beristirahat dulu, tidur-tiduran. Nanti saya sudah lega, sudah kuat, baru saya pergi bekerja. Enggak. Tapi dia langsung mengikuti. Nah, kita lihat lebih jauh. Di dalam Naomi, maksud saya Rut pasal 2, ayat 1 dan 2 ya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nah, disinilah pertama kali Boas diperkenalkan. Lalu ayat 2, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jela di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saat Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Jadi nggak sengaja, gitu. Iya. Nggak sengaja ternyata ketemu sama Boas di ladang itu. Iya. Ke Jadi tanah miliknya. Inilah tidak ada yang kebetulan ya. Oh, nggak kebetulan. Iya. Dalam kehidupan sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Dan di sini saya mau katakan kembali ke apa yang saya sampaikan di awal bahwa Tuhanlah yang mempertemukan. Nah, lebih jauh, lihat apa kata Alkitab. Ayat 4, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya berkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Nah, ini menarik. Dari semua yang datang memungut jelai yang sedang menyabit, hanya wanita itu yang ditanyakan siapa dia. Mungkin karena nggak pernah lihat di antara pekerja-pekerjanya juga kali ya pendeta. Iya, jadi karena memang dia newbie. Dan ini sangat menarik perhatian dari seorang tuan, yaitu Boas. Dan lebih jauh, bujang yang menguasai penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat 7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rajin juga ya berarti. Jadi selain apa yang dia dengar, apa yang Boas dengar dari orang, Boas juga memang melihat watak dari Naomi saat dia bekerja juga ya. Dari Rut. Dari Rut saat dia bekerja. Betul. Nah, jadi untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, yang sedang memperhatikan, menyaksikan tayangan ini, jadilah seorang wanita yang rajin. Ya, sama seperti siapa? Rut. Seperti Rut. Dia tidak berhenti bekerja sampai waktu harus berhenti. Ya, di sini memang dia tidak bilang kerja dari pagi sampai sore ya, tapi sampai waktu itu. Jadi sangatlah indah bila Anda bertemu dengan pasangan Anda atau calon pasangan Anda ketika Anda sedang rajin bekerja. Ya kan? Ya enggak? Ya, betul. Betul. Itu menjadi nilai tambah juga ya. Dan perbincangan Boas dan Rut ini akhirnya terjadi juga ya pendeta. Betul. Di situ. Secara organik, kalau kita sekarang bilangnya organik ya, nggak ada yang set. Emang waktu itu Boas mengajak Rut untuk berbicara. Betul. Jadi itu secara natural. Iya kan? Alami. Nah, kemudian ayat 8 mengatakan, coba Gaby yang bacakan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengar dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Menarik ini. Iya. Nah, ini mau lanjut pendeta? Ayat 9? Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Iya. Jadi menariknya, kenapa saya katakan menarik, di sini sebenarnya ya, kalau kita mau bahasakan lebih jauh, disinilah pertama kali Boas terpikat hatinya. Kenapa? Karena rajin. Iya, itu dia.
Karena rajin. Jadi kerajinan itu sesuatu hal yang sangat menarik. Iya. Nah, pendeta, ada yang menarik di sini. Boas itu kan memang sudah tahu bahwa Ruth adalah anak mantu dari saudaranya Elimelek. Betul. Jadi sebenarnya Boas mungkin sudah tahu bahwa ada kewajiban dia juga pada akhirnya. Dan nah di sini di ayat 8 itu dia memanggil Ruth dengan kata anakku. Apakah ini menggambarkan relasi persaudaraan itu atau memang ada usia yang cukup jauh nih antara Ruth dan juga Boas, pendeta? Iya. Jawabannya di ayat 10 dan 11 di Rut pasal 2. Perhatikan ya. Coba dibaca lagi ayat 10 dan 11. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang padaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Nah, kemudian ditegaskan di ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau dapat berlindung. Nah, perhatikan frase yang mengatakan Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kenapa kita harus lompat ke Rut pasal 3 sekarang? Apa artinya? Jadi di Rut pasal 3 menjelaskan tentang bagaimana Rut dan Boas di tempat pengirikan. Jadi singkat cerita, ketika pertemuan yang pertama tadi, Rut kembali ke mertuanya Naomi, melaporkan, tadi saya ketemu Boas dan orang itu sangat baik kepada aku. Lalu Naomi mengatakan, oh iya, dia itu memang sanak keluarga kita. Dan dialah yang seharusnya menebus kita. Ya, maksudnya menebus di sini adalah di Israel itu ada tanah yang adalah milik Elimelek. Dan yang harus menebus itu adalah keluarga terdekat. Nah, dan keluarga terdekat itu salah satu adalah Boas. Nah, kita lihat lebih jauh apa instruksi dari Naomi kepada Rut. Di Rut pasal 3 ayat 1 dan 2. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Lanjut ayat 3. "Maka mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan pada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Ayat 4 ternyata masih harus "Jika dilanjutkan. ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Oke, dan ayat 5 mengatakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ini ibarat siap, laksanakan. Iya, itulah menariknya. Dan perhatikannya, ini mungkin akan kita bertanya, kenapa ada di tempat pengirikan? Jadi setelah selesai panen, kebiasaan orang-orang di Israel ini, mereka mengumpulkan itu di pengirikan. Pengirikan inilah sebuah tempat di mana sebelum gandum itu dipindahkan ke dalam lumbung, harus digirik dulu. Artinya dipisahkan dari batang dan daun dari gandum itu. Nah, dan itu ditumpuk. Dan mereka akan bermalam di tempat pengirikan itu untuk menjaga jangan sampai hasil panen mereka dicuri orang. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh Boas dan para pengerjanya. Dan kita lihat lebih jauh, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Ini sudah timbunan jelai.
Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Ayat 8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas maksudnya, lalu meraba-raba di sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Nah, ini sesuai perintah dari Naomi. Karena kita berpikir, kok ada mertua gitu? Masa anak menantunya disuruh pergi tidur dengan orang lain? Nah, itu yang mungkin terbesit di pikiran kita. Tapi di sini, seorang Naomi yang adalah mastermind. Dia mau mengubah kehidupan menantunya ini supaya boleh bersuami lagi. Itu terbukti dari kata Naomi di pasal 3 ayatnya yang ke-2 tadi ya. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pekerjanya perempuan itu, perempuan-perempuan telah kau teman itu adalah sanak kita. Nah, jadi Naomi mengatakan harusnya dia yang menebus kita dan menjadikan engkau istrinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ruth. Bahwa kita lihat lebih jauh ya. Ayatnya yang ke-9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu. Ini menarik. Ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dan ini dia mengutip perkataan Boas sendiri, ketika Boas berkata di Rut pasal 2 tadi, di ayatnya yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya melindungi. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, sekarang seakan-akan Rut berkata, jadilah Tuhan seperti yang engkau katakan bagiku. Ya, maksudnya melindungi. Jadilah suamiku. Dan kalau kita kembali lebih jauh melihat, Tuhan Yesus sendiri mengatakan lewat Rasul Paulus bahwa Kristus adalah mempelai pria. Dialah kepala. Sedangkan gerejanya atau jemaatnya adalah mempelai wanita. Ini ibarat Boas dengan Ruth. Oke, jadi sebenarnya hubungannya mereka ini melambangkan juga Yesus dan jemaatnya ya. Betul. Dan yang paling menarik ini adalah engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami di ayatnya yang ke-9 tadi ya, Rut pasal 3. Jadi Boas melambangkan Yesus yang menebus jemaatnya yang sama seperti Rut dari dosa yang memalukan. Dosa yang memang selalu memalukan. Betul. Itu sebabnya mengapa kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita. Ya. Oke. Menarik ini pendeta. Boas tadi sudah ya mungkin dari kata-kata yang dipakai penebusan, perlindungan di bawah sayapnya memang menggambarkan tentang Yesus sebagai penebus dan pelindung kita juga. Betul. Dari ini kalau kita mau tarik, kita perlu pelajari sifat Ruth ini untuk menjadi sifat umat Allah. Tadi pendeta sudah sampaikan beberapa ya. Rajin, bekerja, setia pada Tuhan, dan Menurut. Itu tadi yang tadi pendeta sampaikan untuk Rut pasal 3 ini. Highlight dari sifat Ruth adalah seorang yang penurut. Dan mungkin kita bisa lihat hasilnya juga, hasil dari penurutan itu ya pendeta. Mungkin boleh dibagikan sedikit apa hasilnya nih setelah dia bertemu dengan Boas, setelah dia menyampaikan bahwa kamu nih harusnya yang menebus saya. Resultnya apa pendeta? Ya, resultnya akhirnya Boas teryakinkan. Itu istrinya. Teryakinkan bahwa sudah dia inilah yang Tuhan siapkan untuk menjadi istri saya. Ya. Lalu Boas berkata kepada wanita itu kan, ayat 11 di Rut pasal 3. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah, ini sangat menarik. Kamu seorang perempuan yang baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Boas, maksud saya Ruth kepada Boas ini menandakan bahwa dia perempuan yang baik-baik. Bukan seorang yang mau berlaku tidak sopan atau asusila. Jadi ini sering membuat kita terkecoh dan kita berpikir bahwa Ruth ini atau kebiasaan itu tidak baik, tapi ternyata ini kebiasaan yang baik. Singkat cerita,
Boas menebus Rut dan menjadikan Rut istrinya, dan ternyata Rut adalah salah satu dari keturunan yang kemudian dari keturunan itu melahirkan Raja Daud, dan Raja Daud yang akhirnya dari keturunannya lah lahir Tuhan Yesus Kristus. Iya, Rut ini menjadi neneknya Isai ya, neneknya Betul. Isai. Atau nenek buyutnya Daud. Betul. Mungkin masih ketemu juga, siapa tahu masih ketemu sama Daud. Iya. Oke, ini hasil dari penurutan dan Kerajinan, kesetiaan, dan Rut ini baik-baiknya nggak hanya diketahui oleh keluarganya atau orang yang sedang terpikat olehnya yaitu Boas, tapi oleh satu kota tahu bahwa Rut ini baik-baik. Kita akan lanjutkan kembali menarik pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita, tetap di Facebook. Bagi para wanita, bertemu dengan pria yang gentleman, yang baik, yang sangat mengayomi adalah impian kita semua. Tapi jangan lupa untuk bertemu pria-pria seperti Boas, kita juga perlu menjadi Rut. Iya. Rut modern yang setia pada Tuhan, rajin, dan sekarang ini pendeta banyak yang merasa label cewek baik-baik itu membosankan. Tapi ternyata mendapatkan label baik-baik itu adalah sebuah kehormatan. Betul. Seperti Rut ini. Kita belajar banyak, khususnya saya sebagai seorang wanita belajar banyak dari cerita Rut ini. Betul. Kalau pendeta, kebetulan kita sudah berada pada penghujung episode Rut ini, mungkin dari pendeta ada summary dan closing statement, silahkan. Oke. Dari saya, kehidupan Rut melambangkan kehidupan mereka yang mau tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau meninggalkan Tuhan karena mereka sudah mengecap dan mengalami sendiri bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi ketika Anda sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Ingatlah terus bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan Anda, dan tetaplah dengan rajin, dengan tekun, dengan penuh penurutan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menghalaukan, menjauhkan, bahkan menebus Anda dari dosa-dosa yang memalukan. Itu dari saya, sis. Amin. Tetap yang harus kita ingat adalah penebusan yang Tuhan telah lakukan bagi kita juga ya pendeta. Betul. Oke, keselamatan sudah ada di tangan kita. Jangan sampai karena kita tidak baik-baik, tidak rajin, kita melepas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Betul. Terima kasih pendeta untuk sharing yang sudah disampaikan bersama dengan kita di Facebook ini. Dan sekarang kami minta pendeta untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan pencipta kami, penebus dan penghibur kami yang sejati. Kami mengucap syukur untuk waktu yang boleh kami luangkan untuk mempelajari secara khusus kehidupan kerohanian dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Rut. Biarlah kiranya kami bukan hanya melihat gendernya sebagai seorang wanita yang luar biasa, tetapi lebih daripada itu biarlah kami melihat karakter, tabiat dari seorang wanita yang bernama Rut ini, di mana dia mengambil radikal komitmen yang radikal untuk menjadikan Tuhan itu yang terutama dan mau mengikuti mertuanya yang setia kepada Tuhan. Lebih jauh, dia adalah seorang wanita yang penurut, yang rajin dan setia. Dan oleh karena ketekunan dan kerajinannya inilah, Tuhan akhirnya mampu menolong dia dan menebus dia dari dosa-dosa yang memalukan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan Tuhan mau agar kami bekerja sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami, agar mahkota yang Tuhan janjikan untuk menjadi bagian kami dapat Tuhan berikan ketika kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka nanti. Engkau sendirilah yang akan menyematkan mahkota itu di kepala kami, sehingga itu menjadi satu kebahagiaan, sukacita, bahkan kemuliaan bagi Engkau yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Biar kiranya semua pemirsa Hope Channel
yang menyaksikan tayangan ini diberkati sama seperti Ruth dan ditebus dari dosa-dosa yang memalukan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, Engkaulah kiranya yang melihat dan menyempurnakannya sekedar kemurahan dan kasih karunia-Mu. Karena kami sudah sampaikan, mohonkan doa ini ya Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Tabib Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta untuk pelayanannya di episode kali ini. Terima kasih Saudari Gaby. Dan terima kasih juga teman-teman Facebook yang sudah setia untuk mengikuti episode-episode Facebook. Kiranya apa yang kita bagikan pada hari ini bisa menguatkan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti episode dari Facebook dan program-program Hope Channel lainnya. Kita bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.